Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu dalam perkuliahan online ya. Untuk pertemuan awal ini, selamat datang di perkuliahan online untuk Universitas Tekkom dengan mata kuliah desain layout ya. Untuk pengabsenan disiapkan ya, langsung saja di sana, dan untuk linknya sudah saya share di siapkan masing-masing semuanya ya, per kelas, per jurusan sudah saya share. Silahkan klik untuk mengikutinya. Sebelumnya kalian absensi disiapkan. Oke, perkuliahan akan saya segera mulai beberapa saat lagi sambil menunggu teman-teman lain untuk segera bergabung. Oke, mungkin bisa kita mulai ya. Untuk perkuliahan ini kita dengan mata kuliah desain layout ya, Universitas Tekkom. Untuk karena ini pertemuan awal ya, jadi nanti kita akan bahas mengenai kontrak kuliah dan juga untuk untuk forum kita ya, untuk diskusi penilaian dan pengumpulan tugas itu nanti ada di Classroom. Oke, langsung saja ya. Kita hari ini adalah dengan mata kuliah desain layout. Hari ini kita bahas mengenai pengantar desain layout itu apa ya. Nanti ada sedikit gambaran-gambaran mengenai layout yang kalian akan pahami ya. Kita hari ini tidak langsung ke praktik ya, tapi kita lebih ke pembelajaran dasar atau pengenalan terlebih dahulu. Untuk tool ataupun software yang nanti akan kita buat adalah kita menggunakan Adobe InDesign. Silahkan yang belum punya segera download dan install. Yang sudah punya silahkan dibuka ya. Mungkin bisa kalian pelajari sedikit demi sedikit ya, sebelum saya berikan praktik ya. Untuk mungkin pertemuan selanjutnya barulah nanti kita akan pengenalan mengenai softwarenya Adobe InDesign. Mungkin bisa kita membuat beberapa karya atau mendesain sebuah layout apa saja ya nanti untuk pertemuan selanjutnya. Oke, untuk kontrak kuliah ya, desain layout semester 2 ya, untuk hari ini ya, untuk angkatan 2020. Pengampus saya sendiri, kemudian emailnya saya cantumkan, kemudian ada WhatsApp ya, atau nomor kontak saya. Misal ada apa-apa ya, silahkan hubungi saya, tidak apa-apa.
Penilaian akhir, absensi, tugas, UTS dan UAS sama dengan perkuliahan lain. Kemudian ada maksimal 4 kali alpha, melebihi itu tidak mengikuti ujian. Ini sama ya, tidak perlu saya jelaskan. Untuk tugas dan materi bisa dikirim di download di forum kita nanti di Classroom ya. Nah, ini adalah kodenya untuk join. Silahkan dicatat, silahkan kalian langsung join karena semuanya nanti ada di Classroom. Kalau yang tidak bergabung ataupun tidak mengindahkan apa yang saya informasikan, silahkan ya, itu risiko kalian masing-masing. Karena nanti penilaian dan materi dan segalanya itu ada di Classroom. Jadi sifatnya wajib, tapi kalau memang ada yang tidak bergabung itu risiko ditanggung masing-masing. Seperti itu ya. Silahkan dicatat, segera join untuk Classroomnya. Oke ya, kita langsung ke materi mungkin ya, walaupun kita pertemuan awal walaupun kita santai, tapi kita langsung bahas ke materi, tidak apa-apa, santai saja. Desain layout ya, layout adalah penyusunan dari elemen-elemen desain yang berhubungan ke dalam sebuah bidang sehingga membentuk susunan artistik. Hal ini bisa juga disebut manajemen bentuk dan bidang. Nah, tujuan utama layout adalah penampilan elemen gambar atau teks agar menjadi komunikatif dalam sebuah cara yang dapat memudahkan pembaca menerima informasi yang disajikan. Jadi hampir mirip dengan poster stiker ya. Jadi desain yang dimaksud layout di sini ya. Nanti kalian membuat misalkan desain layout cover buku, cover majalah. Nah, itu kan untuk penyampaian informasi secara komunikatif ya. Nah, dibuat semenarik mungkin agar pembaca misalkan berminat untuk membaca itu seperti apa, dengan cara apa, layoutnya seperti apa. Nah, itu yang dimaksudkan ya nanti untuk tujuan dari pembuatan atau mendesain sebuah layout di dalam perkuliahan ini. Nah, prinsip-prinsip umumnya ada kesederhanaan. Nah, dalam kita mendesain sebuah layout itu harus ada kesederhanaan. Sederhananya dalam bentuk apa? Bentuk media ini harus ringkas, sederhana, dan dibatasi pada hal yang penting saja ya. Jadi tidak perlu membubuhkan gambar yang tidak penting. Kita simpel saja. Yang perlu kita masukkan ya kita masukkan, kita bubuhkan. Nah, yang tidak perlu tidak usah ya, karena itu akan memperjelek untuk tampilan nantinya, untuk layoutnya. Kemudian yang kedua ada kesatuan atau unity. Ini hubungan yang ada di antara unsur-unsur visual dalam kesatuan fungsinya secara keseluruhan ya. Jadi ada beberapa misalkan ini sebagai cara melompat itu seperti apa sih? Nah, ini ada beberapa langkah. Nah, itu satu kesatuan ya, antara langkah satu dengan langkah berikutnya itu ada satu kesatuan. Kemudian ini sebagai contoh saja untuk jangan pernah untuk sebuah layout ya misalkan ya. Kemudian yang berikutnya ada penekanan atau empasis. Jadi walaupun media ditunjukkan dengan suatu gagasan yang tunggal yang dikembangkan secara sederhana, merupakan suatu kesatuan, sering diperlukan penekanan pada bagian-bagian tertentu untuk memusatkan minat dan perhatian. Misalkan di sini adalah cover majalah India sebagai contoh saja ya ini. Nah, ini kita harus melakukan penekanannya seperti apa? Nah, kita di sini ada beberapa orang, tapi untuk penyanyinya ada dua ya, pria dan wanita di sini. Nah, ini kita melakukan penekanannya kita ke dua objek ini ya. Jadi yang lain kita bikin semu ataupun warnanya kita samakan, kemudian yang menonjol di sini kita fokus ke objek untuk pria wanita untuk penyanyinya. Nah, ini namanya penekanannya. Nah, seperti halnya ini untuk misalkan ini adalah sebuah cover majalah artis misalkan. Nah, di sini fokuskan pada satu hal. Kalian saat melihat ini tentunya kalian akan langsung menatap untuk bagian matanya. Kenapa? Dia ini yang kita lakukan di dalam penekanan terhadap layoutnya itu kita fokus di sini ya. Yang lainnya untuk warna hitam seolah-olah kita tidak, seperti halnya memandang tapi tidak terlalu fokus, tapi kita akan fokus ke warna biru ini. Nah, ini namanya penekanan ya. Dalam mendesain sebuah layout nantinya seperti itu ya untuk prinsipnya.
Keseimbangan juga sangat perlu ya, antara misalkan pewarnaannya, keseimbangan dalam hal untuk gambar-gambar, misalkan kalian masukkan gambar orang dengan mobil itu apakah seimbang di dalam cover ataupun majalah yang kalian buat untuk mendesain layoutnya itu. Nah, itu harus dipikirkan juga. Kemudian keseimbangan ada formal dan informal ya. Untuk formal sendiri adalah simetris ya, dapat dibayangkan seperti depan kaca. Beda dengan untuk informal, dia lebih asimetris atau tidak statis ya. Bentuknya lebih dinamis, akan menarik perhatian, jadi membuat diperlukan imajinasi keberanian perancang dengan model asimetris atau diagonal. Tidak sesuai seperti halnya untuk formal itu, saat kita berkaca ya yang ada di gambar ya kita seperti itu. Beda dengan untuk informal itu, terkadang bentuknya tidak sesuai dengan simetris ya, jadi dia asimetris, dinamis. Nah, ini untuk yang apa namanya, informal ya, bentuk tidak biasa menimbulkan suatu perhatian. Nah, ini nanti akan mempunyai nilai makna tersendiri ya. Bagaimana sih untuk cover majalah yang akan diminati, otomatis akan diminati oleh orang-orang itu, yang menarik itu seperti apa. Nah, seperti itu ya, karena namanya juga desain itu memang penuh imajinasi ya. Kalau memang imajinasinya bagus, nanti hasilnya akan bagus. Nah, seperti itu. Kemudian ada garis untuk desain layout. Ini tidak hanya untuk mendesain sebuah koran, majalah ataupun buku ya, tapi bisa kita buat seperti ini. Satu garis dalam media visual dapat menghubungkan unsur-unsur bersama dan membimbing pemirsa untuk mempelajari urutan khusus. Misalkan dalam struktur organisasi di sini ada garisnya ya, urutannya. Teksturnya juga kita pikirkan ya nantinya, apakah pas dengan tekstur yang akan kita buat di dalam mendesain sebuah layout itu, pantas apa enggak. Nah, itu yang perlu kita pikirkan juga. Dan pewarnaan merupakan unsur tambah yang terpenting dalam media visual, tetapi harus digunakan secara berhati untuk memperoleh pengaruh yang terbaik. Jadi warna itu terkadang terkesan sepele ya, akan tetapi itu nanti akan mempengaruhi sekali dalam hal desain untuk layout ya, umumnya, khususnya ya, maaf. Jadi kita tidak boleh untuk memberikan pewarnaan secara berlebihan. Misalkan sesuaikan ya tema desain layout yang kita buat itu, misalkan tema desain layout sebuah brosur apa, brosur wisata. Nah, di dalam wisata tersebut apakah pantas untuk katalog ataupun brosur yang kita buat itu dengan warni yang terlalu banyak. Nah, itu perlu dipikirkan kembali ya. Apakah pantas kemudian dengan brosur misalkan formal dari sekolahan dengan wisata itu, apakah pewarnaannya sama. Nah, itu yang perlu diperhatikan juga ya. Jadi memang tidak asal ya, namanya juga sebuah desain itu, ilmu desain itu penuh dengan imajinasi dan penuh dengan apa ya namanya, untuk pertimbangan ya nantinya. Tentunya saat kalian membuat sebuah desain, untuk pewarnaannya apakah pantas kalian warnai ini, kemudian ternyata tidak pantas, kalian ubah kembali dan seterusnya ya. Itu demi apa? Demi mendapatkan hasil yang bagus. Itu banyak eksperimen tentunya untuk sebuah desain ataupun ilmu desain, dari desain layout maupun desain Photoshop, desain animasi, itu sama ya semuanya ya. Perlu ada keseimbangan, terutama untuk warnanya, seperti itu ya. Bisa dipahami ya untuk mengenai pewarnaan di dalam desain layout. Oke, itu adalah beberapa prinsip ya. Mungkin bisa kita lanjut ya untuk berikutnya. Nah, untuk rangkuman dari yang sudah saya sampaikan tadi, mungkin bisa kalian pahami ya, atau bisa kalian pikirkan kembali. Tadi ada beberapa
mengenai prinsip dari untuk desain layout itu apa. Ada keseimbangan, penekanan, kesederhanaan, kesatuan, kemudian ada mengenai apa tadi, pewarnaan. Nah itu harus sesuai ya. Tidak kalau kita melakukan penekanan akan tetapi tidak terlalu seimbang antara misalkan di gambarnya ataupun di bagian tulisannya untuk layoutnya itu tidak pas, nah itu nanti juga tidak akan terjadi terbuatlah desain yang bagus ya. Jadi ini adalah mengenai prinsip dari desain grafik mengenai desain layout ya. Jadi ada beberapa tadi ya, kesatuan, kesederhanaan, penekanan, keseimbangan, dan pewarnaan itu harus imbang ya, semuanya harus stabil, harus seimbang ya. Jadi penekanannya itu dapat, kemudian untuk kesederhanaannya karena tidak terlalu yang tidak terlalu penting jangan dibubuhkan tadi ya untuk kesederhanaan, kemudian untuk keseimbangannya antara layoutnya mungkin dengan sisi bawah dan atasnya itu juga perlu dipertimbangkan, kemudian untuk pewarnaannya itu menyesuaikan dengan temanya, misalkan untuk brosur sekolah dan wisata tadi itu saya rasa tidak sama ya. Kalau kalian membuat sebuah brosur sekolahan ataupun universitas kita dengan pewarnaan yang norak, banyak warna ini itu untuk layoutnya itu tentunya tidak akan pantas ya, atau tidak akan menarik orang, justru malah akan terlihat lucu nantinya. Beda dengan semisal kalian membuat wisata anak-anak untuk katalog atau brosurnya itu dengan warna-warni, nah itu akan menarik perhatian para anak-anak, nah itu bagus, nah, itu sesuai ya, seimbang ya, dan ada penekanan di brosurnya nantinya tentunya seperti itu ya, untuk beberapa prinsip mengenai desain layout. Oke, untuk hari ini kita tidak terlalu jauh ya, kita hanya mempelajari untuk dasarnya prinsip dari desain layout itu seperti apa. Ini sudah saya jelaskan. Silahkan kalian pelajari ulang, kalian kembali kembangkan ya, nanti kembangkan semisal belum puas dengan yang saya jelaskan, silahkan kalian tambahkan dengan menambahkan di referensi-referensi terkait mengenai desain layout. Lebih bagus ya, kalian tambahkan sendiri itu bagus, tidak apa-apa. Jadi layout adalah set rancangan awal untuk menggambarkan organisasi unsur garis visual yang akan disertakan. Nah, misalkan kita membuat sebuah layout layout di desain web ataupun layout di koran, ini untuk layout kop surat misalkan. Nah itu seperti ini ya, rancangan awal untuk menggambarkan organisasi unsur-unsur garis grafis ya atau visual yang akan disertakan. Jadi misalkan ini hanya sebuah contoh saja. Kemudian dengan memperhatikan prinsip tersebut di atas dapat dibuat layout atau tata letak atau suatu grafis dengan baik. Jadi sebelum kita membuat layout misalkan di koran ataupun majalah, itu harus kalian memperhatikan prinsip-prinsip yang sudah saya jelaskan tadi ya. Nah nanti barulah akan terciptakan layout yang bagus. Kalau kita mempunyai beberapa gambar, kata-kata, bentuk-bentuk dan simbol lainnya, kemudian ingin meletakkan atau memajangnya, maka terlebih dahulu harus merencanakan peletakan benda-benda tersebut. Jadi tidak asal ya. Nah, kalian bisa settingkan untuk layoutnya, untuk gambarnya terletakkan di sini, kemudian orangnya, kemudian saat membuat cover majalah untuk otomotif itu harus seperti apa misalkan. Beda dengan untuk cover mengenai hewan-hewan misalkan. Nah itu kan perlu disesuaikan ya, diseimbangkan seperti itu. Oke, terima kasih untuk hari ini, saya rasa cukup ya. Kita karena pertemuan awal ya, tidak perlu banyak materi yang harus kita jelaskan ya. Silakan nanti kalian tambahkan untuk referensi-referensi terkait mengenai desain layout agar lebih paham mungkin ya. Kalau memang belum paham, kalau yang sudah paham ya syukur ya. Seperti itu saja untuk hari ini mungkin.
yang bisa saya sampaikan ya. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat ya, bisa masuk ke kalian masing-masing dan bisa menjadi bahan gambaran bahwa untuk desain layout itu seperti apa dan prinsip-prinsipnya apa saja sudah saya jelaskan. Untuk lebih lanjut nanti akan kita lanjutkan dengan beberapa materi ke depannya. Paling tidak kalian sudah mengetahui desain layout itu apa untuk prinsip-prinsipnya, jadi nanti kalian saat mengikuti perkuliahan selanjutnya itu sudah paham seperti itu. Oke, seperti itu saja ya. Kalau tidak ada yang dipertanyakan, terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah di dalam perkuliahan ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat mencoba, selamat beraktivitas. Terima kasih.